Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asmi Abiuzaki dari Prodi MTI dengan NIM P31 2024 Di sini saya akan menjelaskan hasil dari pekerjaan saya untuk final exams PAS di mata kuliah data mining dan saya mengambil topik terkait dengan analisis performa karyawan. Nah, di sini saya mengambil topik karena di beberapa perusahaan yang saya lihat mereka itu ya dari tim data analis dan data scientist-nya itu mungkin lebih banyak mengembangkan model untuk pelanggan-pelanggan mereka, seperti mereka melakukan segmentasi pelanggan, customer profiling, atau mungkin membuat resensi frekuensi monetarinya, RFM-nya, atau mungkin CDP-nya, customer data platform, atau mungkin dari apa namanya CRM-nya. Tapi di sini mereka lupa, terkadang mereka itu perlu juga memperhatikan karyawan-karyawan yang ada di perusahaan mereka. Maka biasanya tim HR itu banyak mengeluhkan kenapa banyak karyawan yang mungkin keluar masuk, performanya kurang baik dan lain sebagainya. Mungkin apa yang saya lakukan di sini dapat menjadi solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, di sini untuk problemnya, di sini kita ingin tahu apa saja yang sekiranya atau faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja dari karyawan-karyawan di perusahaan tersebut. Nah, yang harus saya lakukan adalah saya akan membuat modelnya, model machine learning-nya, dan saya akan membuat rekomendasi atau saran yang dapat dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Oke. Dan di sini resource-nya, datanya itu saya ambil dari Kaggle. Ya, ini terdiri dari 28 kolom, dapat dilihat di sini. Dan di sini ada 1.200 unique value, 1.200 record data lah, seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa kolom-kolomnya, ya seperti employee number, age, gender, educational background, dan lain sebagainya. Dapat dilihat sekilas saja di sini, tapi yang di sini mau saya notes adalah performance rating. Nah, performance rating di sini itu adalah uh, ya ranking kinerja karyawannya dan dia itu berbentuk numerik. Tapi numerik di sini itu dia numerik yang kategorikal. Oke. Numerik yang kategorikal ini itu value-nya ada 2, 3 dan 4 ya. Kalau misalkan kita biasanya tahu kalau 2 itu mungkin buruk, 3 itu netral, 4 itu baik. Tapi yang jadi notes di sini mungkin data ini yang hanya diberikan yang value-nya 2, 3, 4. Harusnya itu ada yang 1 dan ada yang 5. 1 itu untuk sangat buruk, 5 itu mungkin untuk sangat baik. Tapi mungkin tidak ada yang menilai sampai situ ya. Dan ini juga menjadi notes, data kita itu ternyata walaupun dia numerik, dia kategorikal, tapi dia juga ordinal atau bertingkat. Oke, jadi di sini penanganannya nanti kita akan menggunakan model-model yang khusus digunakan untuk mengatasi data yang kategorikal ordinal. Oke, seperti itu. Nah, di sini saya melakukan EDA terlebih dahulu. Dan dapat dilihat juga ini beberapa kolom itu ada yang bertipe objek, ya, string. Dan dapat kita lihat ini yang bertipe string itu seperti ini gender, ya kan? Ada apa lagi? Educational background, ada employee department, employee job role, business travel frekuensi dan lain sebagainya. Nah, data-data tersebut nanti kita notes terlebih dahulu dan kita akan proses di belakangnya ya. Dan untuk tipe data yang lain mungkin tidak terlalu berpengaruh juga ya. Ini integer dan mungkin ada yang float. Oh, tidak ada yang float. Nah, jadi di sini kita langsung lanjut saja. Nah, yang di sini jadi notes adalah data kita itu sebetulnya imbalance. Ya. Dapat dilihat ini yang tiga itu berarti netral, itu lebih banyak ada 874. Ya. 2 itu berarti performanya buruk, yaitu ada 194, dan yang 4 itu performanya baik, ada 132. Oke, tapi kita di sini tidak akan membuat model untuk melakukan klasifikasi atau prediksi, atau mungkin kita akan melakukan clustering, tidak. Kita akan menggunakan model untuk melakukan regresi. Dan kita tidak akan menggunakan balancing data. Karena tujuan kita di sini adalah hanya mencari sekiranya fitur apa saja yang paling berpengaruh terhadap variabel target kita, yaitu performance rating. Oke. Dan di sini kita melakukan tahapan preprocessing, kita sudah masuk dan di sini saya melakukan drop employee number column ya karena ini ID doang dan tidak terlalu berpengaruh dan untuk missing value-nya saya cek tidak ada missing value, duplicate data juga tidak ada, outlier dan di sini yang dapat kita notes ternyata ada beberapa kolom yang dia itu outlier. Apakah saya akan handling? Apakah tidak akan saya handling? Apakah saya akan drop atau saya akan replace? Dan dapat dilihat di sini, ini adalah
semua kolom yang dia itu outlier. Nah, yang jadi notes di sini adalah ternyata kolom-kolom yang outliers ini itu value-nya masih masuk akal. Rentangnya itu tidak yang sangat jauh outlier itu. Tidak, masih dalam batas yang wajar. Misalkan di sini ya dapat dilihat uh, companies work ya, number of companies work. Jadi kan seberapa lama sih company itu bekerja, ya wajar-wajar aja company sudah bekerja selama 9 tahun gitu kan. Work experience years, dia udah berapa lama experience kerjanya, ya 29 tahun, 30 tahun, ya itu tuh wajar-wajar aja. Dan dapat kita nons di sini ini juga ya mungkin outliernya itu sedikit, nggak nyampe 20%. Dan kalau misalkan mau kita replace, mau kita handling juga harusnya ya tidak akan terlalu berpengaruh besar juga ya. Dan ini juga nilainya masih masuk akal. Jadinya ini saya tidak handling karena ini under 20%. Dan tapi yang di sini yang perlu di-note adalah kolom di performance ratings itu ada outliernya sekitar di 326. Dan 326 ini kalau misalkan tadi kita lihat ya dari sebaran data target kita tadi, ini itu terdiri dari yang value-nya itu 2 sama yang value-nya 4. Nah, walaupun ini 30% outlier ya, tapi ya nggak mungkin juga kita drop kan, karena ya ini tuh kolom-kolom kolom-kolom ini adalah value-value yang dia itu sebagai label target. Kalau misalkan kita drop, ya nanti targetnya cuma satu doang dong, yang 3 yang netral tadi. Oke, jadi di sini saya tidak melakukan handling outlier karena ya saya masih percaya ini value-nya masih masuk akal dan masih dalam rentang waktu yang sama. Seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita akan melakukan encoding data. Dan encoding data di sini itu saya hanya melakukan encoding terhadap ini yang kolom-kolom yang tadi string ya, karena machine learning itu tidak bisa mengelola data string, harus di convert dulu menjadi integer atau float lah, yang penting numerik gitu. Nah, di sini saya menggunakan label encoder. Nah, ini kolom gender saya encoding, educational background, marital status, employment department, dan lain sebagainya. Semuanya yang string saya lakukan label encoder terlebih dahulu. Nah, setelah itu sudah selesai, saya simpan datanya. Nah, di sini ya sudah saya simpan ini clean dataset. Nah, maaf. Dan di sini setelah itu saya melakukan fitur selection. Nah, fitur selection di sini itu saya menggunakan chi-square. Kenapa saya menggunakan chi-square? Ya, mungkin ada beberapa model-model fitur selection yang lain, misalkan ANOVA, Mutual Information, XGBoost, dan lain sebagainya. Tapi di sini chi-square itu karena sesuai sebetulnya. Fitur seleksinya itu sesuai dengan target label saya, yang dimana itu adalah kategorikal ordinal. Nah, di sini chi-square itu dibuat khusus untuk menangani data itu, maka saya menggunakan chi-square. Nah, di sini saya juga melakukan scaling dulu, ya standarisasi nilainya supaya range nilainya dari fitur-fitur yang tadi itu bisa uh, sama. Dan ini saya menggunakan min-max scaler. Dan setelah itu saya lakukan fitur selection dan hasilnya adalah seperti ini. Dan di sini itu sudah saya sort, ini descending ya, dari yang terbesar ke yang terkecil, dan semakin besar nilainya itu semakin besar pengaruhnya terhadap variabel performance rating kita. Dan di sini saya hanya mengambil 10 top 10-nya. Nah, ini top 10 kolomnya saya ambil. Lalu saya modeling menggunakan linear logistic ordinal. Nah, di sini juga sama ya, saya menggunakan model ini karena ya tadi data saya kategorikal dan data saya ya ordinal juga. Jadi ya saya menggunakan model yang benar-benar cocok untuk data yang saya miliki. Oke. Dan saya lakukan training testing ini itu di 80% training, 20% testing. Nah, di sini saya jalankan dan ini adalah hasil summary-nya. Nah, ini sebenarnya ada log likelihood. Ini kalau misalkan mendekati 0 maka semakin baik. AIC yaitu semakin tinggi semakin baik, dan maaf, AIC itu semakin kecil semakin baik, dan PIC juga ya semakin kecil semakin baik. Nah, yang perlu dinote di sini adalah variabel ini akan bekerja ketika kita menggunakan model lain sebagai pembanding. Seperti itu. Tapi yang akan kita fokuskan adalah di sini hasil dari logistik ordinal tadi, model yang kita gunakan, dan kita akan berfokus pada 10 kolom yang sudah kita seleksi tadi. Nah, yang dapat Anda lihat di sini adalah yang pertama adalah koefisiennya. Koefisien itu apa? Ini adalah korelasi antara variabel independen, ya ini yang 10 tadi independennya, terhadap variabel dependennya, ini permanence ratingnya. Nah, semakin tinggi nilainya, maka semakin besar pula kecocokannya. Nah, jadi yang dilihat di sini ini yang paling tinggi apa? Ini kita BTW AB kan ya, yang 2/3 sama 3/4 yang di bawah. Kita fokus ke yang 10 ini aja. Nah, yang paling tinggi yang pertama adalah Employee Environment Satisfaction. Ya.
atau mungkin ya environment dari karyawannya lah, mungkin seperti laptop atau mungkin ruangannya, AC-nya mati atau enggak, kursinya bagus atau enggak, mejanya gimana. Nah, ini yang mempengaruhi paling besar terhadap kinerja karyawan itu pertama employee environment status. Koefisiennya 1,2117. Ini paling tinggi di antara yang lain dan standar errornya itu cukup kecil. Ya, di 0,093. Dimana kalau standar errornya itu semakin kecil maka semakin baik. Si skornya ini tinggi nih, di atas 0. Semakin tinggi di atas 0, itu maka hasilnya semakin baik. Dan P value-nya ya, P value-nya itu juga bagus ini di 0,000. Dan kalau misalkan kita ingat ya, di P value itu kalau misalkan P value-nya di bawah 0,05 berarti hasilnya bagus. Nah, mendekati ground truth-nya lah atau mungkin nolnya diterima seperti itu. Nah, ini untuk intervalnya ini juga positif, cukup bagus dan dia tidak melewati 0. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada kolom employee last salary hike percent atau kenaikan gaji sebelumnya. Nah, ini juga ini koefisiennya di 0,3114 cukup tinggi, standar errornya juga lebih kecil daripada employee environment stratification. Si skornya ini juga cukup tinggi di 11, P value-nya juga kecil di bawah 0,05 dan intervalnya juga tidak melewati 0 ini. Nah, jadi cukup bagus. Nah, lanjut ada overtime. Di sini overtime itu cukup tinggi juga koefisiennya, tapi standar errornya tinggi di 0,183 dan si skornya itu cuma 1, P value-nya itu waduh dia di atas 0,05. Jadi kemungkinan besar ini modelnya agak agak kurang relevan ya sama apa namanya variabel target kita, variabel dependent kita si performance ratingnya ini. Dan dapat kita lihat juga ini di apa namanya overtime ini dia untuk intervalnya melewati angka 0. Jadi dia hasilnya mungkin agak bias ya modelnya. Dan mungkin untuk model akurasinya 77,50%, tapi perlu diingat bahwa kita itu bukan mencari akurasi untuk memprediksinya ya. Kita hanya mencari untuk apa namanya hubungan linearitas antara variabel independen terhadap variabel dependen kita, antara fitur-fitur yang ada di kantor ya terhadap dengan kinerja karyawan yang ada di kantor. Seperti itu. Dan untuk results-nya ini dapat dilihat bahwa work environment stratification itu paling tinggi. Nah, ini paling berpengaruh terhadap karyawannya. Dan yang kedua itu ya tidak bisa dipungkiri adalah ya ini kenaikan gaji sebelumnya ya. Ini juga sangat berpengaruh. Nah, kesimpulannya ya mungkin employee work environment certification ini kita bisa tingkatkan lagi lah ya. Kita mungkin bisa memberikan apa namanya kursi yang bagus atau mungkin mejanya dibersihkan, dibuat pantry atau lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja karyawan kita. Dan juga ini kenaikan gaji ya ini mendekati peringkat 2. Tapi kalau misalkan dari perusahaan itu tidak dapat memberikan kenaikan gaji, mungkin ya ada standarisasi untuk kenaikan gaji, ada syarat dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Mungkin kita bisa mengalihkan hal-hal tersebut seperti mungkin memberikan reward terhadap karyawan-karyawan yang mungkin kinerjanya itu lebih besar daripada kinerja yang teman-teman satu divisi atau lain sebagainya. Dan kita juga yang perlu di note itu walaupun ada fitur-fitur lain yang dia itu tidak memiliki apa ya namanya ya kayak hubungan yang sangat tinggi terhadap pengaruh kinerja karyawan seperti tadi overtime ya lembur atau mungkin ya tadi yang educational background dan lain sebagainya itu tidak terlalu berpengaruh, tapi yang di note ini itu tidak terlalu berpengaruh, bukan tidak berpengaruh. Jadi sebisa mungkin ya pertahankan fitur-fitur yang tadi itu ya kalau bisa itu ditingkatkan. Seperti itu. Dan ini kalau misalkan ya kinerja karyawannya baik, maka perusahaannya akan bertumbuh semakin baik, revenue meningkat dan kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang lebih besar lagi untuk perusahaan ke depannya. Ya mungkin itu saja sih dari saya terkait dengan proyek akhir ini, semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan mungkin untuk beberapa kasus-kasus yang relate dengan apa yang bisa saya kerjakan dan mungkin datasetnya bisa disesuaikan juga dengan dataset dari kantor masing-masing yang penilaiannya ya semoga lebih subjektif ya tidak objektif. Terima kasih sudah menyimak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.